beliau adalah Dr. Hewan Hana pejabat Master of Veterinary Science PhD dan bekerja di Menzies Health Institute Queensland, Griffith University Australia. Dan beliau adalah lulusan dokter hewan dari Universitas Gajah Mada tahun 92. Kemudian bekerja di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada tahun 93. Kemudian pada tahun 97 beliau mendapat gelar Master of Veterinary Science dari University of Queensland. Kemudian bekerja sebagai dosen biologi di Universitas Kristen Indonesia dari tahun 2001 sampai 2003. Kemudian pada tahun 2007 beliau mendapat gelar PhD dari University of Queensland, lalu mendapat sebagai peneliti postdoctoral Fellow University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Kemudian jadi peneliti lagi di University of Queensland sampai dengan tahun 2010. Dan saat ini total jurnal internasional yang ditulis oleh beliau adalah 8 atau adalah effort sebagai kita peneliti juga. Selain itu beliau juga menulis beberapa tulisan di India dan newsletter, dan sebagian besar tulisan dunia dokter pejabat di bidang molekular mikrobiologi dan mekanisme antibiotik. Beliau juga sangat antusias untuk mengenai biota dan probiotik. Ajaran dokter Hana untuk kita semua adalah marilah kita bangkitkan semangat untuk tetap belajar, meneliti dan menulis. Kemudian saya akan memberikan sedikit cepat saja highlight apa-apa saja yang akan dibicarakan oleh dokter Hana pada seminar ini. Terima kasih untuk Universitas Nusa Cendana, terutama kepada pembantu rektor 1, Dr. Maksanam. Beliau adalah kakak kelas saya. Rasanya sungguh berbahagia bisa connect lagi dan bisa berbincang-bincang keilmuan, dan semoga ini bermanfaat ya. Baiklah, saya mulai. Semoga bekerja ya. Oke. Sekarang kita berpindah ke human microbiome ya. Di sini kita, karena tadi saya jelaskan animal microbiome belum terlalu banyak dieksplorasi, jadi kita ke arah banyak tentang human aja dulu, tentang manusia. Itu kumpulan mikroorganisme yang menempati jaringan tubuh manusia dan cairan tubuh manusia sesuai dengan lokasinya. Jadi mikrobiom yang di kulit belum tentu sama dengan yang di saluran cerna, dan tidak sama di rongga mulut, juga di konjungtiva, paru-paru, dan sebagainya. Dan mikrobiom manusia sering juga digunakan untuk merefer gabungan genom dari seluruh mikroorganisme di tubuh manusia dan memiliki arti yang sama dengan metagenom. Nah, 10 tahun yang lalu itu American NIH, National Institute of Health, itu menginisiasi Human Microbiome Project, dan ternyata banyak sekali impact-nya, banyak yang bisa dijelaskan kalau kita sebenarnya normal untuk membawa mikroorganisme kemana-mana, dan bahkan untuk kelahiran bayi itu sebenarnya sangat dianjurkan untuk lahir secara normal, karena di situ juga terjadi vertical transfer, microbiota transmission dari ibu ke anak ya. Nah, dan kalau ada gangguan dari mikrobiota di uterus ibu, dan itu juga yang menginduksi terjadinya prematur. Oke. Ada satu timeline tentang penelitian human microbiota manusia itu di majalah Nature, sangat bagus sekali. Ada linknya di sini disediakan, silakan diklik sendiri dan kita bisa lihat bagaimana field itu sebenarnya berkembang ya. Dulunya tidak dikenal anaerobakteria, tapi terus lebih dikenal, dan sekarang ada namanya fecal microbiota transplantation untuk pasien yang menderita Clostridioides difficile infection. Itu ternyata katanya lebih dari 90% sukses dibanding
disembuhkan dengan antibiotik. Jadi sangat berguna sekali. Pada awalnya pengamatan pertama kali kalau nggak salah tikus yang obes, mikrobiota dari tikus yang kegendutan dimasukkan ke tikus yang kurus, akhirnya yang kurus jadi gendut. Nah, dan untuk yang fecal microbiota saat ini, transplantation saat ini yang paling bermanfaat adalah untuk infeksi Clostridium difficile. Dipublikasi oleh Microbiology Australia, kebetulan kami berdua, saya dan Profesor Linda Blackwell, memiliki kesempatan untuk menjadi guest editors, dan kita berusaha memasukkan artikel yang berguna. Ada banyak ide-ide yang lain, tapi karena tidak cukup tempatnya, jadi kita pilihkan yang kira-kira yang futurik dan bisa diimplementasi. Nah, judul edisinya pada waktu itu adalah untuk edisi ini adalah One Health Probiotics. Maksud kita sebenarnya One Health Probiotic Applications, tapi mungkin applicationsnya agak kurang pas. Nah, dan kita ingin bisa memperkenalkan lebih luas One Health Approach. Jadi dia tidak hanya terhadap manusia, tapi juga terhadap manusia dan hewan. Nah, di majalah ini majalah ya, jadi bukan termasuk 87 artikel di PubMed. Ini ada tentang fecal microbiota transplantation, dan ada juga tentang fecal microbiota transplantation untuk pig production, untuk hewan ternak babi. Dan kita juga ada yang dipimpin oleh kolaborator dari Kolombia, Amerika Selatan, untuk probiotik budidaya ikan tawar. Dan untuk kami sendiri, saya sangat tertarik untuk bayi, terutama apakah perlu bayi yang lahir lewat sesar itu diberikan probiotik, karena biasanya yang melahirkan secara sesar diberi profilaksis 1 dos, dan juga ada delay untuk pemberian breastfeeding. Jadi kemungkinan ada keuntungannya. Nah, sebelum ke arah itu, saya juga berusaha mengerti apakah fetus di dalam uterus memiliki kuman atau microbiome. Ternyata memang ada, dan ada buktinya. Namun kalau untuk mendapatkan kuman yang masih hidup, untuk mengculture, itu sangat terbatas ya, hasil penelitian itu. Namun sebenarnya di bayi itu sudah berkembang hampir sempurna, dan bahkan sudah lengkap pada minggu ke-20 setelah konsepsi, dan di semester ketiga sudah bisa minum sampai 1 liter cairan amnion per hari. Jadi banyak sekali intake-nya. Berarti ada terjadi digestif atau pencernaan, dan susu ibu adalah yang paling penting untuk membentuk mikrobiota saluran cerna, karena itu adalah transfer vertikal. Ini termasuk sebenarnya dalam konteks microbiome tadi ya. Dan nutrisi yang paling penting juga untuk proliferasi bakteri, dan untuk memberikan kekebalan kepada bayi, dan memberikan mikroorganisme, transfer mikroorganisme untuk membentuk mikrobiom di saluran cerna oleh bayi. Dan bukti itu sudah terlihat juga karena ada kuman yang sama ditemukan antara ibu, susu bayi, dan di feses bayi ya. Dan ternyata memang ada perbedaan mikrobiom dari ibu yang menyusui dengan susu ibu, atau dengan kaleng, atau melahirkan normal, atau dengan cesarean section, dan usia, diet, genetik, dan penggunaan antibiotik. Oke. Jadi sangat berharga sekali susu ibu, apalagi kita masih di week of World
World Breastfeeding Day, World Breastfeeding Week ya. Jadi ada namanya World Breastfeeding Week. Nah, itu 1 sampai 7 Agustus. Ya. Kita masih tanggal 6. Oke, jadi sebenarnya peranan ibu sangat penting dan terutama Bifidobacterium menggunakan cairan tubuh dan mukosa untuk berinteraksi, dan pertumbuhan bayi sampai dewasa itu sebenarnya penyelarasan atau harmonisasi mikrobiota saluran cerna sampai mencapai homeostasis atau keseimbangan antara sesama mikrobiota dan antara manusia dan mikrobiota. Dan kalau dia tidak selaras atau tidak seimbang, itu disebut dysbiosis ya, atau peralihan atau perpindahan dari mikrobiota yang selaras atau kumensal yang tadinya lebih banyak porsinya daripada kuman patogenik menjadi terbalik, kuman patogenik yang lebih dominan dan kuman komensal menjadi lebih sedikit. Nah, hal ini bisa berefek jangka panjang seperti penyakit kronis, obesitas, diabetes, dan inflammatory bowel disease. Jadi, early start, the first 1000 hari pertama dari bayi itu sangat penting ya. Sebenarnya beberapa hari pertama itu sangat penting sekali, bukan hanya sangat penting. Ini paper yang sudah berulang kali saya baca oleh Milani, rasanya nggak pernah bosan, agak tebal, tapi banyak sekali yang kita bisa belajar. Walaupun saya dokter hewan, tapi sangat tertarik dengan microbiome anak-anak ya, pembentukan mulai dari bayi sampai toddler. Dan ini juga masih dari paper tersebut, saya tidak perlu jelaskan lebih banyak, karena begitu di delivery, begitu dilahirkan, langsung terjadi perubahan yang banyak di establish gut microbiotanya ini sesegera mungkin setelah dilahirkan itu lebih baik, dan ini paling dianjurkan lewat air susu ibu. Oke. Sekarang kita pindah ke hewan ya. Nah, sebenarnya sudah ada ini tahun 2018 kalau rumen microbiome itu sangat penting untuk optimisasi produksi susu dan daging dan penggunaan nitrogen. Jadi kan rumen itu seperti bioreactor juga, seperti saluran cerna kita adalah bioreactor. Nah, di sini paper yang cukup bagus untuk kita belajar tentang bagaimana sih rumen microbiome sesungguhnya. Dan ada jurnal yang baru khusus berdedikasi untuk microbiome hewan, namanya Animal Microbiome. Umurnya baru lebih dari 1 tahun, kalau tidak salah. Iya, baru lebih dari 1 tahun. Dan ada beberapa artikel yang saya pengen angkat. Ini tentang microbiome kuda, ya. Dan satu lagi tentang microbiome dari koala. Ya. Ini oleh peneliti dari Queensland juga, kalau tidak salah, yang koala ini. Oke, jadi banyak sekali yang bisa direncanakan untuk ke depan. Kita sudah hampir selesai. Kesimpulannya, analisa genom itu semakin penting, bukan hanya untuk diagnosa penyakit, tapi juga membantu menyelesaikan masalah penyakit infeksi. Dan untuk proteom, analisa ini bisa menambah pengetahuan tentang fungsi gen dan bisa digunakan di laboratorium diagnostik atau patologi dan untuk research setting ya, lebih untuk eksplorasi tadi. Dan microbiome itu sangat membantu pengertian perlunya menjaga keanekaragaman mikroorganisme, terutama mikroorganisme yang melindungi di dalam tubuh kita atau di permukaan tubuh manusia dan hewan. Oke, dan pesan-pesan yang bisa sambil dikunyah
di kepala sambil menyeruput teh adalah penting bagi kita untuk berpikir ke depan akan hal-hal yang bisa diperbaiki dan dibangun. Dibangun itu maksudnya di-establish, seperti database sequence, genome, proteome, dan microbiome. Memang sangat kompleks dan memerlukan infrastruktur yang kuat, tapi kita flora dan fauna di Indonesia itu sangat kaya, jadi rasanya sayang kalau tidak ada disimpan database itu, paling enggak sebelum ada kepunahannya, dan supaya kita bisa tahu beberapa banyak kekayaan laut dari segi genetiknya dan proteinnya dan mikrobiomnya. Dan sebaiknya walaupun kita sebagai masyarakat biasa atau sebagai masyarakat peneliti, marilah kita dukung bersama-sama penelitian penyakit infeksi yang bisa memberikan potensi untuk pencegahan dan pembuatan vaksin, dan juga mendukung penelitian untuk menggali faedah flora dan fauna. Dan kalau bisa kita bisa bukan hanya memperkenalkan, tapi memotivasi generasi penerus kita untuk bisa meneruskan dan mempelajari ilmu-ilmu. Oke, terima kasih. Maaf kalau bikin ngantuk.